Saya Prasetyo. Video ini adalah refleksi perjalanan saya ke pulau-pulau besar di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Halmahera. Desa Mantangi Hulu, Kalimantan Tengah, berada di tepi Sungai Mantangi, tapi ladang warga ada di seberang Sungai Mantangi. Pagi ini Sri memetik kopi di ladang yang ia miliki bersama suami dan anaknya. Sementara Arman dan anaknya memancing ikan gabus besar daripada yang lain. sementara Rima memetik sayuran pakis yang akan dijualnya. Kalau segini-gini 2.000 aja harganya. Segini 2.000. Di atas kebun ini Tolib memiliki pohon durian dan kelapa. Kalau kelapa saya punya 250 pohon. Sebelumnya ia hanya seorang buruh perusahaan atau membayar cukai kepada perusahaan negara yang menguasai tanah. Terpisah ribuan kilometer, warga desa baik di Mantangi Hulu Kalimantan, Banjarsari di Pulau Jawa, sama-sama memperjuangkan haknya untuk memperoleh tanah. Karena rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki setengah hektar atau setengah dari lapangan sepak bola. Sementara grup Sinarmas di Indonesia bisa menguasai 3 jutaan hektar atau lebih, atau 4 kali Pulau Bali luasnya. Bapak, kasihan warga kami di sini, Bapak. Bahkan dengan kesenjangan seperti itu, warga desa masih tetap bisa kehilangan tanahnya. Saya membantu, mau kalian membantu, aku sendiri yang akan membantu. Bapak. Aku tahu bahwa Semua kisah ini diawali dari kedatangan 4 buah kapal 420 tahun yang lalu ke Pelabuhan Banten.
Di pinggir danau yang tenang ini tinggal seorang petani bernama James Watt. Ia tinggal di Desa Bangkalan, Kalimantan Tengah. James Watt sedang menikmati masa tenang dalam hidupnya setelah ia keluar dari penjara. Ia pernah berkonflik dengan perusahaan 3 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2020. Dan kini ketenangannya terusik kembali bersama warga. Kami baik dan tulus untuk memperjuangkan hak masyarakat orang Bangkal, terkhususnya kami orang Dayak. Jadi kami mohon dengan Bapak yang bijaksana, kasih kami jalan, kawal kami, karena kalian pengayom kami, bukan untuk menghalang niat dan tujuan kami. Karena Desa Bangkal ini sudah sekian tahun menunggu PHP perusahaan. Masa kalian ikut-ikut bantu perusahaan, bukan bantu masyarakat? Insiden ini terjadi antara warga dengan perusahaan sawit, yaitu PT Hamparan Mas Sawit Bangun Persada atau HMBP1. Warga Desa Bangkal menuntut kepada perusahaan untuk menyerahkan lahan untuk dikelola di luar konsesi. HMBP1 adalah anak dari perusahaan Best Group BP1, pemain besar dalam sawit. Aka persiapan, ayo kita bermain. Ongat, ongat. Rekan-rekan sudah agak bisa diperingatkan lagi. 2 minggu kemudian, kekerasan kembali terjadi. Polisi memblokade jalan masuk ke perusahaan yang menghalangi para demonstran. 3 orang warga ditembak polisi. 1 di antaranya bernama Jijit tewas. Hanya 1 jam perjalanan dari Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan. Konflik serupa juga terjadi di Desa Penyan, Kabupaten Kota Waringin Timur. Cuma kalau ladang memang sini dulu pernah berladang sini. Orang tua dulu tuh berladang dari sana sampai sini. Habis nih ladang semua. Ada sebagian, maka itu kemarin tuh padinya itu digusur tuh yang sebelah sana tuh. Itu pasang Waktu padinya ada itu digusur oleh pihak perusahaan, langsung bawa aparat segala itu. Jadi takutlah masyarakat zaman dulu tuh. Ini peta yang tanah kemarin kita ukur. Oke. Seperti ini dia. Jadi kan ada titik. Dalam catatan Desa Penyan, perusahaan sudah menguasai 70% lahan desa. Tanah ini sudah dikuasai oleh korporasi-korporasi yang ada di desa. Sehingga seperti ini peta desa kita 5 kilo, tapi real di lapangan 1 kilo ada yang 500 meter sudah HGU perusahaan. Nah, kan saya bilang 30% saja yang masih dikuasai kita, 70% itu masuk HGU. Mereka berencana untuk mengambil lahan konsesi di luar HGU untuk dia tanam, dan mereka menghubungi James Watt karena di
Desa Bangkalan, James Watt memiliki masalah yang sama dengan HMBP Duduk 2. permasalahannya pada saat itu warga Desa Penyang datang ke tempat saya di Desa Bangkal. Mereka datang meminta tolong untuk mengurus lahan mereka yang ada di wilayah areal PT MBP yang sudah digarap oleh perusahaan itu. Sebelum melakukan aksinya, James Watt juga minta petunjuk melalui ritual pecenongan seperti Sebenarnya ini. kita sudah minta petunjuk, agak berat lah, tapi kita bahasanya itu menentang arus gitu. Meski hasil ritual ini tidak memberikan sinyal positif, James Watt tidak mundur. Ayo kita ukur HGU Bapak berapa, yang di luar itu mana, ibarat kami termasuk, ayo kami siap, kan kayak gitu. Misalnya ini termasuk HGU, ayo kami siap, tapi kita ukur sama-sama HGU Bapak, kan kayak gitu Pak. Itu saya bilang, itu kan nyata. Yang dituntut masyarakat kan 117 hektar aja, sementara punya perusahaan itu kan ribuan, puluhan ribuannya. Tahun 2020, warga Desa Penyan menduduki sekebun sawit yang mereka klaim. Dengan kebosanan masyarakat ini yang nunggu itu, sebagian ada yang mengidekan tokoh-tokoh yang tua-tua itu, yang tertuanya, mending kita panen aja untuk ongkos kita di sini karena ini hak kita. Pada tahun 2023, tepatnya di bulan Juli, perusahaan melaporkan warga desa atas tuduhan pencurian sawit. Polisi menangkap 2 orang, yaitu Dilik dan Hermanus. Sementara James Watt dan Dedi ditangkap di Jakarta pada saat meminta perlindungan hukum. Polisi saat itu sekitar 20-an orang menggunakan senpi. Saya pertama ditangkap, ditodong pakai senjata. Begini, sampean Pak Dedi ya. Nah itu pada saat itu terus saya diterbangkan ke Palangkaraya. Saya dengan Pak Dedi itu ditangkap itu subuh, kayak teroris saja. Dedi belakangan dilepas, tapi Dilik, Hermanus, dan James Watt diadili di pengadilan. Pada saat proses pengadilan, Hermanus meninggal dunia. Dalam persidangan saat pandemi, Dilik dan James Watt divonis bersalah dan masuk penjara. Terhadap terdakwa James Watt menjatuhkan pidana kepada terdakwa James Watt pada James mati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Jadi saya mengamati diri saya sendiri lah dalam perjuangan baik saya maupun kawan-kawan yang minta keadilan dalam agraria ini. Saat ini saya itu memang kadang-kadang pikiran saya itu kalau begini keadaan di negeri kita ini, saya bilang tidak ada keadilan.
mau apakah ke depannya nanti. Saat James Watt bebas, sengketa lahan di Kalimantan Tengah terus berlangsung. Desa Babual Babuti akhir Mei 2023 diserbu oleh aparat. Duduk di situ, anak akan tidur di situ. Iya, korban di sini. Iya, cuman kan tembakan nggak tahu berapa namanya, kita kan nggak fokus ngingat. Awal kan disuruh mamaku masuk ke dalam rumah, aku bilang nggak di sini aja. Belum lama tuh mobil tuh udah datang ke sini. Kukira tuh kan dari orang dari PT mau rembukan kan. Nggak taunya itu. Mereka berseragam atau? Enggak, pakaian bebas, Pak. Pakaian bebas tapi bawa senjata? Iya. Rasa nggak sanggup saya. Mohon maaf, Pak. Maaf lah, Pak. Ada paman saya juga, salah satu paman saya sampai diseret-seret. Kesini yang Udin nih, ada wartawan. Kalau sampai kayak gini tuh, itu nggak ada manusia duduk di sini. Kalau ada saya tuh, kalau pasti mati kalau ada orang duduk di sini kemarin. Bapak kumpulkan dari mana itu? Dari tanah tuh, Iya. Bapak waktu itu waktu kejadian Bapak ada di mana? ada di sini. Duduk di sini, Pak, di bangku. Jadi diirit saya sampai ke tanah itu ya hancur kaki saya ini baik Pak. Iya. Bapak diseret? Diheret ke dalam, dia masuk ke dalam mobil saya Pak, tidak ada penyalah saya. Ya. Penangkapan ini bermula dari sengketa lahan warga dengan PT Usaha Agro Indonesia milik PT Sampurna. Hanya 30 menit perjalanan dari desa Babual Babuti, 3 warga desa Kinjil di Kalimantan Tengah juga ditangkap. Kini para istri mereka harus bekerja sendiri karena ditinggal oleh sang suami. Bagi mereka, kehilangan pekerja utama dalam rumah tangga adalah bencana. Mereka bilang katanya pencurian. Padahal kami nggak ada pencuri. Kalau menurut Mbak Si, apa yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi itu kan antara sengketa tanah ya, sama perusahaan. Bukan sengketa sama polisi. Sama seperti James Watt dan kawan-kawan, 3 warga desa Kinjil juga ditangkap dan diadili. Mereka dianggap telah memanen sawit milik PT BGA atau Buanatama Guna Abadi. Panen langsung dibawa, itu bukan telak saya ngambil di H25, campur punya pribadi dia. Jadi waktu panen dibiarkan tapi difoto-foto? Iya, difoto-foto. Lalu setelah selesai baru ditangkap? Iya. Polisi menangkap itu di rumah. Ada surat penangkapannya? Nggak ada. Ibu sedang ada di situ? Iya, cuma melihat, dibilang mereka tuh kan cuma diminta keterangan aja, nggak ditangkap. Kali-kalinya tuh sampai 5 hari 5 malam mereka jebloskan ke penjara di Kapolres sana. Terus digundulin juga kepala? Iya, digundulin. Atas laporan PT BGA, Aleng, Maju, dan Suwardi ditahan oleh polisi. Yang dikriminalisasi PT BGA. Aleng Sugianto. Buah sawit yang dipanen oleh Aleng, Maju, dan Suwardi nilainya 2,9 juta rupiah. Masyarakat bersolidaritas untuk mengganti uang tersebut yang diklaim oleh PT BGA sebagai pengganti. Polres Kota Waringin Barat merilis kerugian atas pencurian ini sebesar 2,9 juta. Ancaman hukuman yang dikenakan pada mereka sampai 7 tahun penjara. Para warga atau rakyat dari Kalimantan Tengah baik hati kita kasih bonus. Uang yang diklaim oleh PT BGA senilai 2,9 juta rupiah kemudian dikumpulkan oleh warga
dan diseluruhkan kepada perusahaan induk di Jakarta, yaitu Haruka Group. Ini nggak diantarkan uangnya ke sini sama warga nih. Nggak perlu datang lagi ke sana. Kembalikan teman-teman. Kasus sengketa tanah di Indonesia sangat sering terjadi dan banyak terjadi. Konflik agraria dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kasus 2.701 kasus, di mana sektor perkebunan sangat mendominasi dari kasus tanah tersebut, disusul oleh sektor-sektor lainnya. Kasus tanah tersebut tentu sangat merugikan bagi kepala keluarga yang bermasalah, yang berkonflik, di mana secara keseluruhan sebanyak 1,7 juta rumah tangga di atas sengketa lahan 5,8 juta hektar tanah. Masalah tanah sebenarnya bisa ditarik dari zaman kolonial Belanda. Pada saat itu, setiap tanah yang tidak memiliki kepemilikan surat dianggap ilegal dan merupakan tanah negara. Sementara itu, sebagian tanah di Nusantara tidak ditentukan berdasarkan sertifikat, tetapi berdasarkan tanah adat, seperti ditentukan oleh batas makam leluhur, kemudian pohon-pohon besar, dan juga sungai-sungai. Keberadaan hukum adat adalah sebuah hukum warisan yang keberadaannya jauh lebih dahulu dibanding keberadaan hukum kolonialisme Eropa. Tujuan ni ulat ta sonare kita lumubi dapat tu panakingan pangurason duk depan namalate mangelek pangisini luaton asa sehat hitan alau kerejo himana mambay bongbong adison songon tedani tanoni opung tak opu mamatang laut. Masyarakat yang menerapkan hukum adat seperti di hutan-hutan dan di kebun-kebun di hutan belantara memang tidak memiliki sertifikat, tapi secara sosial mereka memiliki batas-batas seperti pohon. Ya, ini pohon mabar, pohon sebagai batas terluar wilayah adat Sihaporas. Jadi pohon mabar ini termasuk pohon yang sangat unik sebenarnya, karena sudah berapa kali dipatahkan oleh pihak PTPL, mau dicabut, tetapi nggak bisa ditebang. Kepemilikan tanah seperti ini bukan tidak menimbulkan masalah. Peperangan antar suku sangat banyak menelan korban dalam perebutan tanah. Jadi tidak semata-mata orang mengklaim bahwa hanya dengan selembar kertas yang namanya sertifikat orang bisa mengklaim itu menjadi hak tanahnya. Tapi kearifan lokal itu mulai terancam manakala pendiri bangsa menerapkan bukti kepemilikan tanah dalam sebuah sertifikat. Setelah Soekarno lengser, Undang-Undang Pokok Agraria yang dulu diterapkan yang membatasi penguasaan lahan justru ditiadakan. Soeharto menggantinya dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Kehutanan. Undang-Undang Penanaman Modal Asing tersebut justru membuka luas kepada para pengusaha asing dan pengusaha untuk menguasai konsesi lahan. Konsesi lahan yang diberikan pada korporasi oleh negara tersebut diberikan karena negara menganggap bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik negara tanpa memperhitungkan aspek historis kecuali hanya sekedar secarik kertas dalam bentuk sertifikat. Sehingga karena dikuasai oleh negara, negara berhak
memberikan pengelolaannya kepada siapa pihak manapun yang ditunjuk oleh negara, dan itu yang masih berlaku hingga hari ini. Salam satu perjuangan, hidup rakyat Indonesia. Hari ini tepat 24 Juli, selama kepemimpinan Bapak Kapolda Jambi 2 kali melakukan tindak represif. Maka kawan-kawan, Aksi ini dilakukan oleh warga Desa Pematang Jaru di Jambi. Aksi ini dilakukan tepat di depan Polda Jambi. saya benar, tanah itu adalah tanah yang masih sengketa. Tapi kenapa hari ini kita sama-sama bertanya kenapa dari pihak aparat malah membela daripada PT Tukang itu? Tindakan polisi yang dilakukan 4 hari sebelumnya yang memicu protes ini. Sampai hatinya anggota polisi yang membuarkan orang yang sedang yatinan. Bantu kami Bapak Jokowi, Bapak Kapolri yang terhormat, Bapak Mahfud MD. Pas kejadian pembubaran tuh kami dipaksa untuk bubar dari sana secara paksa. Terus ada kok polisi yang pakai toa-toa ngomong katanya saya ini provokator di situ. Terus langsung saya disuruh tangkap, disuruh borgol, diseret, dibawa ke mobil, langsung dibawa ke Polda sama anak saya juga dipaksa. Begitu saya mau berdiri, saya diangkat sama poluan tuh, sini saya sakit, dan ini diangkatnya saya begitu diangkat saya pingsan. Pingsan itu saya tidak sadari apa yang terjadi, tapi begitu saya sudah sadar, teman-teman yang mau saya ditangkap ke Polda itu, diseret ke Polda, ngomong saya ini diangkat bagaikan mengangkat binatang. Saya kooperatif Pak, saya nggak ngelawan. Saya dinaikkan ke mobil, dibawa ke Polda. Di ruang sidik Pak, saya langsung dihantam Pak. Ditampar pipi kanan, pipi kiri, serta ditonjok sini luka Pak. Oh iya. Batang hidung luka. Bibir nih pecah nih. Insiden ini dipicu oleh penangkapan 5 orang warga desa Pematang Daru yang dianggap mencuri buah sawit PT F. Bill. Halo. Ya. Sehat lah. Kurang sehat, batuk. Batuk. Minum obat, cari obat. Udah jual obatnya. Ya mintakan kami mau menyampaikan pada suami, minta mudah-mudahan diberikan jalan keluar supaya cepat keluar. Kasihan sama anak-anaknya kan.
sorry. Saya udah tega nengok. Di fotonya saya udah nak nengok. Saya udah tega nengok anak saya itu. Itu telah tulang punggung saya tuh. Yang cari makan itu kerja bangunan. Itulah ngasih anak saya itu, bagi maknya makan. Udah, saya mohon keluarkan suami saya secepatnya. Karena saya lagi hamil. Oh, sini yang tangkap tuh yang buah itu kan dipotong kan? Itu lagi merunding ya? Oh, lagi merunding itu. Dengan bantuan alat GPS ini, warga ingin memastikan bahwa pemetikan buah sawit yang dilakukan oleh warga adalah di luar HGU. Sebelum dijadikan perkebunan, dahulunya tanah ini adalah tanah adat. Sebagaimana tanah adat, kepunyaan tanah ini tidak disertai dengan sertifikat, tetapi dibuktikan oleh batas-batas makam para leluhur mereka. Iya, tanah adat. Bu, itu mas nona. Mas kawin nona. Iya. Mas nona. Iya, iya. Itu makamnya dulu tuh. Ada makam. Ada makam dulu. Waktu 98 tuh saya kan masih tidak begitu ini kan, saya masih lajang. Kebetulan saya masih di rumah. Masyarakat tuh bilang, ayo kita kumpul di SD. Ada apa di SD? Kita akan dapat kebun, kata dia kan. Nah, kita kan sebagai warga, siapa tidak mau kebun ya? Nah, ikutlah situ tanda tangan. Setelah itu saya dikasih duit kayak gini. Dia megang sana, saya megang sini. Dipoto lah saya tadi. Duit itu tadi. Dipoto duit tadi. Nah, foto duit tadi, saya salaman sama orang tuh. Aturnya duit ini nak saya bawa pulang, tidak boleh. Nah, jangan dibawa pulang, katanya. Jadi hanya untuk foto saja? Untuk foto saja. Sudah saya pegang duit tadi, sudah dipoto, duit ini taruh di meja. Saya keluar. Itu uang yang 32 juta? 35. 35 juta? Jadi saya tidak bawa duit balik. Begitulah untuk seterusnya, kami kan baris tuh. Nah, begitulah untuk masyarakat yang lain. Tanam sawit. Ya, cuma sawit ini kan Kini, warga desa di Pematang Pedaro mendirikan sebuah posko. Tujuannya agar PT FBIL sendiri tidak bisa memanen di daerah sengketa. Dalam banyak kasus, masyarakat sudah tinggal lama di tempatnya, sudah bekerja sejak nenek moyangnya di salah satu tempat, dan tiba-tiba perusahaan masuk dan memperlihatkan izin yang perusahaan dapat dari pemerintah, dan perusahaan bilang kami secara legal punya hak untuk menguasai lahan Anda, dan masyarakat selalu merasa itu tidak adil. Itu lahan kami, sudah sejak lama kami kerjakan lahan ini. Kami mempunyai bukti tersendiri yang sejak nenek moyang juga membuktikan bahwa ini adalah, bisa menunjukkan bahwa ini lahan kami. Dengan bukti bahwa tanam tumbuh di atas tanah itu ada. Kemudian kita membuat tapal batas dengan pemilik lahan sebelah masing-masing, misalkan di kiri di kanan ada, dan di belakang pun ada. Tahun 2010, tiba-tiba sebuah perusahaan sawit masuk ke desa Mantangi Hulu dan mencaplok lahan seluas 190 hektar. Ini adalah kebun milik perusahaan PT Usaha Handalan Perkasa. Yang dulunya belum ada sungai ini, mereka mencaplok lahan kami yang di seberang ini.
ada perusahaan yang sudah mulai menanami dan sebagian juga sudah pasang ajir itu kan, sudah dibabat lah segala pohon karet kami yang ditinggalkan dulu itu, apapun tanaman di situ sudah dibabat. Melihat kondisi ini, warga segera bergegas dengan memasang batas-batas tanah dan memasang patok seadanya dengan Kami alat yang itu sederhana. Laki-laki sama perempuan turunnya. Kami gali itu pakai tangan aja, bikin parit. Protes dilakukan, namun tak ada tanggapan dari perusahaan dan pemerintah. Jadi merasa sudah capek gitu kan. 2 tahun sudah berlalu, perusahaan itu masih tetap menggarap. Jadi di tahun 2012 itu kami yang semakin menjadi-jadilah gitu, marahnya sama perusahaan yang mencabuti tanaman mereka, dipindahkan ke lahan mereka gitu kan. Karena kami itu mencabut nggak merusak, karena itulah mereka sampai memanggil Pak Basri sama Pak Dirman, karena kami merusak tanaman mereka bilangnya. Dan kami telah mencabut dan merusak, tapi jawaban kami nggak merusak, kami cuma memindah sawit yang ditanam di lokasi kami, gitu kami. Abdullah Rasid adalah warga suku Sakai, Kabupaten Bengkalis, Riau. Ia bukanlah sosok sembarangan. Abdullah Rasid adalah calon pengganti ketua adat atau batin, seorang putra mahkota atau pangeran. Kelak ia akan menggantikan patin atau pemimpin suku Sakai saat ini. Di sebelum itu pun saya pun sudah menjabat juga di dalam struktur adat, itu nenek mama suku Senun namanya. Sejak tahun 1950-an, tanah suku Sakai telah banyak diambil oleh negara dan diserahkan kepada perusahaan. Mulai dari perusahaan minyak, perkebunan kayu, perkebunan sawit, dan saat ini mulai pembangunan jalan tol. Sebagai gantinya ada lapangan pekerjaan. Sebagian bekerja di perusahaan seperti Rasid. Tugasnya adalah mengatur truk-truk perusahaan yang melintas di jalan raya, dan dia diberi imbalan 120 per hari bekerja selama 8 jam. Jadi abang ini saya dengar kontraknya setiap 1 bulan kah? 1 bulan lebih lah. 1 bulan sekali diperbarui. Diulang lagi. Ada juga yang sampai 2 bulan ada juga. Ya dengan PT-nya juga bang. Kalau yang PT yang saya ini, yang saya pakai saat ini, ini mungkin kontrak panjang. Semacam abang ini kontraknya berapa periodenya berapa? Periodenya paling sekitar 6 bulan sekali. 6 bulan sekali diperpanjang. Diperpanjang lagi. Sebagian kawan-kawannya juga pekerja seperti ini, yang bekerja di atas tanah-tanah mereka. Meski hutan dan tanah mereka telah habis oleh perkebunan sawit, tak berarti mereka mendapat yang terbaik dari kondisi ini. 1 kali pakai aja, untuk 2 kali nggak bisa lagi. Berapa banyak tuh hancur deh, apa dia, udah hitam hangus dia. Kita pakai kan, kalau bisa untuk 2 kali pakai kan, nah ini nggak bisa. Inilah minyak kita. Padahal di sini penghasil sawit dan CPO ya. Oh, ini terbesar nih sawitnya. Itulah pekerjaan dunia nih. Pekerjaan dunia. Yang kecil dikasihnya makan minyak-minyak sampah. Ya kan? Nah, sisa-sisa minyak yang nggak terpakai itu lagi dikasihnya kepada masyarakat kecil. Macam mana nak bertumbuh bagus masyarakat? Nih otaknya dikasih minyak yang tak bagus.
baca masih ada. Ada, kalau kayak itu dia apa? Menyerang seperti bonita ya. Iya. Sebagai putra mahkota, penerus pemimpin warga suku Sakai, Abdullah Majid memiliki tugas yang sangat berat, yaitu mempertahankan adat tanah suku Sakai yang jumlahnya sudah tidak seberapa. Tahun 1950-an, warga suku Sakai mengklaim luas wilayahnya adalah 150.000 hektar. Kini tinggal sepetak hutan yang diberi nama Hutan Ibu Ayu dengan luas 207 hektar saja. Sebagai satu-satunya yang dimiliki oleh warga suku Sakai, hutan ini pun terancam pembangunan tol dari Duri ke Dumai. Ini yang akan jalur yang akan waktu itu akan dilewati tol. Iya, akan dilewati tol tuh. Berarti dari arah sana tolnya? Iya, dari arah sana, dari daerah. Abang udah pernah ke sana, Bang? Dari jalan raya. Kan ada jembatan tuh kan? Iya. Dari situ nyambungnya. Oh, oke. Jembatan yang putus itu? Iya. Iya. Dari situ nyambungnya. Tarik dari sana, terus tariknya ke sana piginya, tembus ke daerah Sukajadi. Tahun 2016, Greenpeace Indonesia merilis sebuah peta digital agar diakses oleh publik. Dari peta tersebut, nampak bahwa tanah di Pulau Jawa lebih dulu habis oleh zaman kolonial Belanda untuk tebu dan teh. Nah, setelah Pulau Jawa habis gitu ya, kalau kita lihat ini udah merah semua, hutan alam primernya udah tinggal sedikit sekali gitu ya. Itu pun di kawasan-kawasan kawasan Taman Nasional gitu ya, yang masih ada gitu ya. Kemudian kita pindah ke Sumatera gitu. Sumatera kita lihat memang di wilayah-wilayah ini pemukiman perkebunan sawit begitu ya, dan sebagian pertambangan ini udah mulai masuk di Sumatera gitu. Dan kita lihat di utara Sumatera ini dari Aceh sampai Lampung itu udah dikuasain gitu. Adapun di Kalimantan, hutan yang tersisa hanya ini. Terompas tidak hanya bekerja di balik laptop atau citra satelit, tapi juga turun lapangan, sebab apa yang ada di peta juga ada di lapangan. Eksploitasi hutan secara masif terus berlangsung, dan itu terjadi sejak Undang-Undang Pokok Agraria di era Soeharto tidak lagi diterapkan. Artinya sebenarnya wilayah Indonesia ini sudah dikuasai oleh segelintir orang dengan bentuk penguasaan lahan berdasarkan izin-izin yang diberikan sama pemerintah. Karena negara Indonesia begitu kuat, karena mereka menguasai jumlah lahan banyak, muncul strategi bisnis untuk mendekati elit politik. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ketimpangan gitu ya, bahwa hampir semua ruang hidup kita gitu ya. Jadi
ruang hidup kita itu sudah dikuasai oleh segelintir orang gitu. Karena orang pebisnis sadar kalau mau bangun kebun atau mau bangun pabrik atau tambang macam-macam, harus ada izin atau konsesi dari pemerintah. Saat ini, rata-rata petani di Indonesia hanya menguasai setengah hektar. Sementara perusahaan bisa menguasai ratusan hingga jutaan hektar. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati, ini hati-hati. Tapi yang memberikan izin dan yang menyulut konflik masyarakat dengan perusahaan sejatinya adalah pemerintah sendiri. Setelah menyampaikan aspirasi kepada gubernur, 1.500 warga Air Bangis dipulangkan secara paksa oleh kepolisian. Kayak teroris, kayak babi kami digiring-giring tadi di situ, Bang. Oh ya? Lebih parah dari babi. Anak-anak semua menangis, Pak, semuanya. Bukti ini, dunia akhirat bukti ini. Tadi pas lagi Kami diusir dari semua, kayak binatang. Di Rembang, konflik strategis nasional juga berujung kekerasan. Mereka menembaki gas air mata itu untuk membubarkan kami, Dek. Mereka untuk membubarkan kami agar kami bubar, mereka leluasa untuk masuk. Kalau kami dari warga waktu itu banyak yang lari dan banyak juga yang terluka-luka. Anak-anak SMP juga bertaburan keluar karena efek dari tembakan gas air mata itu sampai ada yang sesak napas, pingsan, itu dibawa ke rumah sakit. Yang setahu saya rumah sakit Embung Patimah itu ada 10 orang, 11 orang termasuk guru. Langsung tembak gini, langsung kena sini kan, langsung tembak gini. Nah, ini kan ini sudah seminggu sih, udah sembuh nih, udah apa seminggu. Tembak itu langsung jatuh gitu. Mati kayak gini, Pak, udah cantik. Mau membunuh masyarakat ini, Pak.
sadar, Bu. Jadi kelihatannya yang terjadi di Indonesia bila pemerintah telah mendefinisikan proyek pembangunan sebagai kepentingan umum, nah pemerintah melakukan apa saja untuk itu. Sejarah seperti berulang begitu ya. Yang menang adalah warisan kolonial yang akut menurut saya, domain perklaring versi baru. Kisah-kisah perjuangan rakyat dalam memperoleh haknya atas tanah dengan negara tentu masih kita jumpai seperti di desa Mantangi Hulu, Kalimantan Kalau Tengah. menurut aku itu karena kami ada persatuan, ada solidaritasnya itu. Kalau kita sendiri itu mana mungkin kita bisa menang. Jadi itu semakin kuat kemenangan kami, walaupun tidak diakui oleh pihak perusahaan gitu kan. Batas apa ini, Bu? Batas untuk apa ya? Batas lahan setiap warga? Iya, setiap warga. Kita bikin parit gini, supaya kita nggak keliru nanti. Anak cucu kita nggak keliru kalau ada batasnya bikin parit gini. Kalau kita sudah meninggal kah, mereka lihat batasnya ini aja. Kisah kemenangan kecil lainnya juga ada di hamparan Picasso, Jawa Barat. Ini sekolah ini adalah didirikan oleh Serikat Petani Pasundan. Tanah-tanah yang berhasil dikuasai didirikan untuk sekolah para petani yang tidak mampu. Jadi terbentuknya SPP itu karena keprihatinan orang tua anggota SPP anaknya putus sekolah gitu, sehingga mendirikanlah sekolah SMP dan SMK yang notabene sekolahnya sekolah gratis. Tanah yang berhasil diduduki atau di-claiming oleh masyarakat, kemudian didirikan sekolah menengah kejuruan seluas 7 hektar. 1 hektar diantaranya digunakan untuk praktik. Tahu kutu kebo yang putih? Nah biasanya menyerangnya pada usia 1,5 bulan. Warga juga mendirikan koperasi yang perputaran uangnya mencapai 1 miliar rupiah. Ini perakiraan ya, pendapatan hasil 1 tahun ini. Definisi merdeka dan bebas ada jadi petani. Karena apa? Kalau kita berpikir sebagai petani itu kita punya alat produksi sendiri. Kita bekerja di tanah sendiri. Kalau entrepreneur selalu bilang silahkan buka bisnis sendiri, ya sebenarnya kita udah sebagai petani udah sedang memulai bisnis. Hamparan Picasso di Jawa Barat dan petani di Mantangi Hulu adalah sedikit sebuah gambaran perjuangan rakyat dalam memperoleh hak-haknya oleh negara. Apalagi kalau untuk perempuan itu sebagai harga diri perempuan, ya seperti orang Islam itu yang maharnya itu. Nah, kalau kami agama Kahringan, pelakunya itu harus maharnya harus tanah. Ya karena tanah itu nggak bisa habis sampai anak cucu kita nanti. Jadi kalaupun mahar itu dijual, berarti keturunan kami nanti nggak ada lagi mahar dengan tanah. Ya, negara menurut saya harus punya keinsafan yang kuat. Terutama ini hal yang sangat pokok yang harus kita ingat, dasar dari
kemerdekaan itu adalah kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. Bahwa negara nggak ngerti cita-cita, alasan atau raison d'être kenapa Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu buah dari nasionalisme, dan nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme, dan dasar kolonialisme itu salah satunya domain per clari gitu. Negara yang sangat rakus terhadap tanah.